Dibentuk, emangnya mana dituliskan di situ dibentuk? Buat kereta kan ciptaan, buat kereta. Nah, di Yohanes 4 di Matius 4 pasal 4 di mana dibentuk di situ, di mana? Dibaca dari Oh, langsung berarti sama Yesus sama manusia sama, bedanya apa? Sama-sama ciptaan, Dodol. Udah, kamu finish. Sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya baca. Kalau kamu minta referensi ayat sebelumnya baca aja. Mana? Mana yang kamu benarkan di situ? Mana? Silakan. Yesus nggak minjam duit, di situ percakapan Yesus sama iblis. Di mana di situ? Yesus nggak pernah minjam duit, Pak. Larinya kemana? Dodol. Bayangkan ya. Sudah tertulis terang-terang pula. Sudah ditulis jadi di Matius 4 pasal 4 ternyata seluruh manusia pun firman, ya kan? Allah itu Pak, kenapa masuk nggak? Aku heran Pak. Miskin. Masuk nggak? Nggak, aku tanya dulu. Miskin, berarti Yesus sama seluruh manusia sama nggak? Pak. Aku sama nggak? Kenapa Allah mau miskin Pak? Enggak, aku tanya sama nggak? Enggak. Kenapa Allah minjam duit? Enggaknya di mana? Iya. Tanya sama enggak Yesus sama manusia lain sama enggak? Jujur dulu lah. Sama enggak. Bang, sama Bang. Sama. Apa sih? Setiap yang nama utusan itu pasti ciptaan. Pasti ciptaan ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi selesai kan gitu sih. Jadi sama kan? Sama. Jadi Yesus itu sama manusia itu sama, berarti sama-sama ciptaan. Apa? Kan Yesus nggak pinjam duit kan? Yesus sampai jual jubah untuk beli pedang karena dia miskin. Gimana ceritanya? Yesus sampai kutuk pohon ara karena nggak mampu beli makanan. Gimana ceritanya? Coba mau kamu kasih data kemiskinan Yesus di saat itu? Mau aku kasih data? Kesian Pak. Apa orang satu ini sampai ngutuk karena dia lapar ya, sampai pohon ara aja yang belum musimnya, belum musim buah, dia kutuk pohon ara yang nggak punya salah. Kenapa? Aku tanya. Astagfirullah. Kemudian Yesus berdoa, Eli kok lama sekali. Apa itu? Bacanya yang bener tolol. Eli lama sekali. Kok siapa tadi yang baca tadi? Lama sekali. Tolol. Si jago ini ya? Itu yang baca tadi. Siapa yang ngomong tadi? Setiap yang namanya utusan itu pasti ciptaan, Pak. Enggak. Yang baca tadi siapa itu? Yang heran Pak, Allah minjam duit. Jadi ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi teman-teman. Iya. Gerunda, lanjutkan Gerunda ya. Iya, baik. Saya dengarkan dari bawah. Waktu saya 1 jam teman-teman. Mohon izin ya. Boleh ya. Gerunda. Iya. Subhanallah, ketemu sama Gerunda ya Allah. Alhamdulillah subhanallah. Teman-teman Kristen yang tadi kita dialog santai. Al-Quran. Minjam duit Allah Pak. Iya, baik. Kami jelaskan. Waduh iya, Pak. Iya. Baik. Kami jelaskan Bung ya. Pak. Iya, kami jelaskan karena ini Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran memang menjelaskan gini. Bismillah. Man zalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi memang ayat itu mengatakan begini. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Nah, ini dulu yang perlu dipahami bahwa Allah namanya. Waduh. Iya saudaraku, tenang Bung, tenang. Kalau Allah tunggu, sabar Bung, sabar. Bung, tenang Bung, nanti diobati dulu Bung. Kalau Allah mau nangis aku Pak, kesian Allah itu, kesian Pak, minjam.
Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Oke. Sabar. Jadi kalau Allah kemudian mengatakan, Pak, lo minjam duit Pak, kesian. iya, sabar Bung, sabar. Ingat Kristen itu ajaran kasih ya. Ingat jangan sampai, jangan sampai. Amin. Ajaran kasih kayak gini. Iya, udah nangis saja, tapi Anda diam dulu, diam. Enggak Biar nangis. Pak, kesian Pak. Tunggu. Sabar, nanti saya jelaskan ya. Kalau Iya, Anda Pak. melihat, Aduh, Pak. dengar. Dengar. Aduh, Kalau Anda melihat, kalau Gitu, Anda melihat di dalam kitab saudara di Yesaya 7:20, pada hari itu pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Ya, jadi Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Jadi sabar dulu. Sabar. Di dalam kitabnya Yahudi yang Anda ambil terjemahannya, di situ dikatakan Tuhan meminjam pisau cukur. Ya, kalau saya juga melakukan hal yang sama kepada Anda akan nangis beneran. Tuhan Anda diberitakan meminjam pisau cukur dari Raja Asyur dari sungai Efrat. Jadi tenang. Kalau saudara hanya mau hujat-hujatan, saya menguasai Bible. Oke? Anda tenang, saya Zulkifli M. Abbas, penginjil jalanan, juru selamat bagi Kristen Indonesia. Paham ya? Nah, ketika data tadi di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya barang siapa yang kemudian meminjamkan kepada Allah, maka Allah melipat gandakan. Berarti apa ini? Ini adalah amal. Nah, kita lihat asbabun nuzul cerita. Kita cerita dari asbabun nuzul. Sebab-sebab daripada ayat itu diwahyukan oleh Allah. Pada saat sahabat Rasulullah, Abu Dahda, itu datang kepada Rasulullah menghadap. Abu Dahda mengatakan, tebusanmu, Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada Abu Dahda, tebusanmu bapak dan ibuku wahai Rasul. Maka kata Rasulullah pada saat itu, ya benar, dengan pinjaman itu Allah berkehendak memasukkan kalian ke dalam surganya. Nah, itu tujuannya. Lalu kemudian Abu Dahda bertanya, bila aku meminjamkan Allah, akankah itu menjaminku dan akan anak perempuanku masuk ke dalam surga bersamaku? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab dengan tegas, ya, Allah akan memasukkan engkau ke dalam surga. Lalu Abu Dahda berkata, bila demikian, ulurkan tanganmu kepadaku. Ya, Abu Dahda mengatakan begitu. Maka Rasulullah kemudian sahabat mengulurkan tangannya bersalaman dengan Abu Dahda. Nah, dalam posisi demikian, sahabat dari golongan Ansar menyampaikan pernyataan, aku memiliki 2 kebun kurma, yang satu ada di bawah dan yang satunya lagi ada di atas. Demi Allah, kini aku tak lagi memiliki keduanya. Aku jadikan keduanya sebagai pinjaman untuk Allah. Maksudnya kebun ini, dari kebun yang dimiliki oleh Abu Darda ini, itu diberikan kepada Rasulullah untuk dijadikan hasilnya untuk dakwah. Nah, atas pernyataan Abu Darda ini, Rasulullah bersabda, jadikan yang satunya untuk Allah dan biarkan satunya lagi menjadi penghidupan bagimu dan keluargamu. Maksudnya dia infakkan satu kebun dan satu kebunnya untuk Abu Darda sendiri dan keluarganya. Lalu Abu Darda menjawab, kalau begitu aku persaksikan kepadamu wahai Rasulullah, aku jadikan kebun kurma yang terbaik untuk Allah, di dalamnya ada 600 pohon kurma. Jadi mendengarkan ikrar ini, jangan terlalu bertakbir. Enggak. Bertakbir lagi lambat. Ini asbabun nuzul, Bang. Anda sedang bertanya tentang Islam. Kami punya kewajiban. Asbabun nuzul apa percaya Al-Quran? Kok pakai asbabun nuzul segala? Sebab asbabun nuzul itu apa yang menyebabkan Bung, apa yang menyebabkan kemudian ayat itu turun gitu. Tanpa Al-Quran tanpa asbabun nuzul dengan hadis. Sama ketika saya tanya apa tujuan Yesus mati di atas tiang salib. Apa tujuannya? Sekarang. Oke, baik. Mohon maaf kalau membuat setan Anda itu ngamuk di dalam. Gini, saya tanya apa tujuan Yesus mati di atas tiang salib? Coba jawab. Apa tujuannya agama Anda mempersembahkan manusia kepada dewa? Jawab.
Pasti ada asbabun nuzulnya kan? Anda akan mengatakan, oh memang dari dulu Bani Israel itu mempersembahkan binatang. Nah kan gitu. Nah sekarang saya tanya, apa tujuan Tuhan meminjam pisau cukur untuk selain daripada mencukur bulu paha? Jawab. Karena saya menjelaskan Islam, Anda panas. Nah, sekarang saya minta jelaskan kitab Anda yang Anda ambil dari kitabnya orang lain. Apa tujuannya Tuhan meminjam pisau cukur? Jawab. Meow. Meow. Ayo, Suara cuma itu suara iblis, jadi jangan dengar. Kan Jadi, suara cuma itu bukan suara cuma yang keluar, tapi suara iblis. Ini Makanya nggak suara usah ini, dengar. dengarkan saya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam Tuhan dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Nah, tolong jawab saya. Jangan bertakwa di sini. Tolong jawab saya. Tuhan pinjam pisau cukur. Itu gimana maksudnya? Silakan. Silakan Bung. Saya menjelaskan Islam, setan Anda itu ngamuk-ngamuk. Sekarang coba Anda jelaskan kitab Spanyol Anda. Kalau di Komal sana, Komal Rifa, kalau kamu bertakwa boleh, tapi kalau di sini jangan. Oh nggak apa-apa, saya dimanapun. Saya ini adalah juru selamat bagi Oten Indonesia. Jadi yang mau selamat dengarkan Bang Suma. Selamat bagi kaum Kurai sana, bagi Bang orang Suma, Padang kocak. sana. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesaya 7:20. Yesaya 7:20 itu tujuan Tuhan pinjam pisau cukur untuk apa? Jawab. Saya diam. Silakan. Berhembus angin siang, Tuhan pinjam pisau cukur. Oh male mate bale. Ini belum apa-apa ya teman-teman. Saya belum naikkan level. Kalau Anda mau yang lebih sadis, Jawab Bung, jawab. jawab dulu. Sambil ngopi. Iya, sambil ngopi jawab dulu. Betul. Ini Iya, Komal Kristen saya kan? jawab sambil ngopi. Iya Bang. betul, Iya, betul. dong. Oke. Iya, Oke. Oke, silakan. Sebelum saya babat habis sekalian, satu di Komal nanti akan pingsan berjamaah. Tolong jawab dulu. Seperti apa ceritanya? Bung. Sabar. Jangan saya di-kick ya. Kita belajar. Kita belajar. Saya belajar. Saya adalah juru selamat kalian untuk mengeluarkan kalian dari lingkaran penyembahan Dewa Molok. Cepat Anda terangkan ke saya, Tuhan pinjam pisau cukur itu maksudnya apa? Silakan. Muhammad, ayo coba kalau kamu juru selamat bangkitkan. Saya Muhammad. bukan juru selamat bagi Islam. Saya Ayo, juru coba. selamat bagi Kristen Indonesia. Jawab dulu. Tuhan pinjam pisau cukur itu untuk apa? Jawab. Jawab. Awas kalau mengkik itu wajah Komal ini. Kalau Bang Suma Coba dikik kamu yang wajah Komal jawab. ini. Itu kan kamu. Jawab. Makanya kamu nggak bisa jawab. Jawab aja kamu. Apa? Kamu kan disuruh. Saya Dari sudah- Mani sama kitab Sabur. Tadi sudah saya jawab. Sekarang Kitab giliran Quran, saudara. berapa? Anda mengambil kitabnya Kitab orang Musa, lain, makanya kamu terjemahannya. jawab sendiri. Terjemahan kitab agama orang kamu ambil dan kamu tempel di dalam kitab Romawi, yaitu Dimanilah yang Anda kitab-kitab sebut ini. sebelumnya. Sekarang Kalau kamu coba bodoh, tanya dulu pada terangkan ahli kitab. Tuhan Makanya pinjam jawab. pisau Jawab cukur. sendiri. Kalau Anda tidak bisa jawab, saya jawab. Oke, diam. Saya mengambil bilangan 31 ya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dari kambing domba. Dari yang setengahnya yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada imam sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu minta keledai, minta domba, minta 500 orang nanti. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk Israel lainnya, haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50. Baik dari manusia, lembu, keledai, kambing, domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan imam melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu, jadi dicuri 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu dan 60
1.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yakni perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya ada 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan, ya dari hasil curian tadi ini Tuhan minta upeti. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor, jadi upeti bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor, jadi upeti bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Jadi Tuhan juga di situ minta perawan sebanyak 32 orang. Pertanyaan saya, untuk apa upeti berupa perawan kepada Tuhan Anda ini? Silakan Anda pusing. Muhammad itu siapa, Pak? Allah kangen. Tunggu, ini pertanyaan buat saudara untuk terapi. Tuhan Anda mendapatkan upeti perawan 32 orang. Pertanyaan saya, untuk apa perawan bagi Tuhannya Anda? Apakah Tuhan Anda? Kamu kan disuruh imani, makanya kamu Ini bukan tahu. kitab saya. Ini kitab terjemahan. Saya tidak percaya kalau ini firman Tuhan. Saya tidak percaya kalau ini kitab Tuhan. Ayo, jawab. Jangan cuma bisa nangis, jawablah, jawab. Jangan kepanasan. Langsung Terus tadi ada lagi yang mengatakan Yesus itu bukan ciptaan. Nah, hati-hati berargumen, hati-hati. Nggak boleh, kalau di sini nggak boleh. Zulkifli Emabas itu adalah malaikat maut bagi Oten Indonesia. Hati-hati berargumentasi, ya. Doakan Bang Suma supaya cepat lenyap di atas muka bumi, supaya kalian bisa bebas melenggang. Selama Anda kemudian masih ada Bang Suma, kalian tidak bisa bertakia. Dengarkan, saya jelaskan bukti bahwa Yesus itu diciptakan. Oke ya. Di dalam kitab saudara, Wahyu 3 nomor 14 diterangkan. Inilah firman Yesus, dari Yesus, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Siapa yang permulaan ciptaan di sana? Biar kaummu yang nonton dengar. Siapa permulaan ciptaan di sana? Siapa permulaan ciptaan di sana? Al-Quran, makanya lari ke Alkitab. Siapa permulaan ciptaan di sana? Permulaan ciptaan di dalam Wahyu 3 nomor 14 siapa? Jelasin aja kenapa Allah minta tolong. Ya, jadi jelas ya. Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Yesus, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Allah. Kekuatannya nggak ada, minta Oke ya. manusia. Jadi jelas sekali bahwasanya Yesus yang saudara-saudara Kristen tuhankan itu adalah kemudian diciptakan gitu ya. Oh, itu sudah saya jelaskan, Bu. Sudah saya jelaskan tadi. Sudah saya jelaskan. Jadi ketika saya menjelaskan kemudian teman-teman Kristen ini setannya lari semua. Ngamuk-ngamuk setannya ya. Jadi saya menjelaskan dari perspektif agama saudara. Ternyata di dalam kitab yang kalian rampok dari Yahudi, di dalam Yesaya 7:20, di sana Tuhan saudara kemudian meminjam pisau cukur. Ini pertanyaan saya, kapan pisau cukur ini dikembalikan oleh Tuhan Anda kepada Raja Asyur? Silakan. Ayo, Kipli. Pinter apa? Pinter apa? Jadi kalau ada Kristen yang bisa berdebat dengan saya, silakan. Allah Maha Kuasa, kenapa minta? Kalau cuma yang kayak gini-gini, ini bagi saya cuma kutu ayam. Kipli, agama apa itu Kipli? Kipli. Apa? Jadi gini. Saudara-saudara, kalau Anda itu punya malu ya,
di dalam agamanya orang Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, di situ ada trinitas, daging, kulit, dan tai sapi. 3 trinitas ini kemudian jelas sekali Bang Zuma, dikatakan bahwasanya selamat pagi, trinitas di sini, trinitas di sana, daging, kulit, dan tai sapi kalau itu tidak mempercayai sebagai kitab-kitab, korban. kenapa Anda sebagai selalu korban menghindari penghapus dari dosa. kitab kita? Stop bahas Nah, kitab kita. di dalam kehidupan Kristen juga ada trinitas. Salah satunya di situ adalah Yesus, Bapa, dan juga adalah siapa, Roh Kudus. Mengatakan Nah, kitab kita tidak benar, pertanyaan- tapi membawa kitab kita bernarasi selalu dari kitab kita. pertanyaan Anda saya, tidak benar. Anda tidak benar. Trinitas yang ada di dalam Keluaran 29 nomor 14 itu ada kulit, ada daging, ada tai. Di Kristen juga ada trinitas sebagai korban penghapus dosa, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang setara dengan tai lembu, Bahaslah kitabmu. yang setara dengan Bahaslah tai lembu kitabmu. dengan trinitasnya Kristen ini yang mana? Kalau di Yahudi kan ada 3 tuh. Salah satunya tai lembu sebagai korban penghapus dosa. Nah, di Kristen yang setara dengan tai lembu yang korban penghapus dosa itu apa? Siapa? Kamu tai lembunya. Silakan. Tolong dijawab. Kalau bicara itu pelan-pelan dong, Bang Juma lebih bijak dengan Ya, orang makanya dulu. kalau saya lagi bicara, Anda diam supaya Anda dapat ilmunya. Supaya Anda harus dapat bijak, ilmunya. Bang. Kalau Anda penyebar Iya, maksud saya Anda, supaya Anda Anda dapat ilmunya ketika Bang Suma sebagai bicara penginjil sendiri, berbicara, Anda bukan sendiri. Jangan Anda diam, dengarkan. dengarkan Bang Suma. Mulut Anda itu sampah. Ngomong tai-tai terus, Juma. tidak semua orang itu bisa bicara dengan Suma gitu ya. Di dalam Keluaran 29 ada di situ dikatakan daging lembu jantan, kulitnya, dagingnya, tainya harus kau bakar habis sebagai korban penghapus dosa. Nah, di Kristen ada Bapa, Host, ada di-mute Bapa, dong, di-mute dong, gantian ada- dong host, di-mute ada dong, Bapa, Juma. ada Roh Kudus, ada Yesus. Ya, pertanyaan saya, yang mana yang setara dengan tai sapi sebagai korban persembahan di dalam agama Anda? Silakan. Oke, baik, silakan Silakan. baik. Jawab pertanyaannya Bang Juma ya. Iya. Aku dulu. Siap-siap Kak Reni. Kak Ruth ya. Siapa pertanyaannya? Pertanyaan baru masuk cuma. Jawab Edarut, jawab mulut si perempuan itu. Aku bisa dulu nanti aku jawab itu, enggak ada tai di Al-Qur'an. Kecil, suaranya kecil loh. Suaranya kecil. Keluaran kecil, 29:14 ada tai di sana sebagai korban penghapus dosa, yang mana setara dengan agama Kristen di sana. Yesus kah, Bapa kah, Roh Kudus kah yang sebagai korban dosa, penghapus dosa. Silakan. Jangan bahas Al-Quran. Anda nggak bisa membaca kitab saya, kitab termaterai. Anda nggak usah bahas karena Anda nggak bisa baca. Keluaran 29:14 ada di sana 3 tapi 1 trinitas, daging, kulit, dan tai sebagai korban penghapus dosa. Nah, yang setara dengan Yesus yang mananya? Dagingnya kah, kulitnya kah, atau tainya? Ya, silakan, saya diam, silakan. Kau diam Zuma, dijawab sama kawanku, kau diam. Kenapa cuma di Al-Quranmu bisa termiji 1375? Kalau enggak ada manusia kau gauli hewan pun bisa. Kenapa itu? Pantasan ada kawin kemarin sama kambing dilistipin kayak si Juma ini kayaknya ya. Oh, jadi nggak ada jawaban. Jadi nggak ada jawaban. Astaga. Host. Jadi kalian putus asa. Giliran kita bicara. Anda Jadi diam, putus asa, Anda diam. jadi Zuma, putus asa, gitu. giliran kita bicara. Anda diam, Jadi Zuma. yang ada hanya keputusasaan gitu. Itu enggak ada. Di dalam agama Yahudi, dengarkan, agama Yahudi ada korban penghapus dosa. Di agama Kristen juga ada korban penghapus dosa. Host, di-mute dulu, host. Kalau di Yahudi, korban penghapus dosa itu daging, kulit, dan tai. Nah, kalau di Kristen, siapa di sana sebagai penghapus dosa, korban penghapus dosa Satu-satu. yang setara dengan kotoran Diskusi yang lembu? baik, Silakan. satu-satu yuk, saling tanya jawab yuk. Iya. Itu pertanyaan saya, silakan jawab. Itu pertanyaan saya, silakan. Pertanyaan enggak ada kau enggak ada itu Al-Quran buatanmu itu enggak. Lo kok lari ke Al-Quran?
Kok lari ke Bukan buatanmu itu, buatanmu sendiri itu. Ya udah, Yang kita kami silakan. jaring. Iya, silakan. Silakan pertanyaan Karena saya. sekarang Pertanyaan kita saya buatan silakan. Zulkifli. Pertanyaan saya silakan. Enggak ada pertanyaan kamu kan yang membuat Alkitab itu sendiri ya kau. Enggak. Keluaran 29:14 itu ada. Silvan. Daging lembu Silakan, jantan itu silakan. kulit dan kotorannya harus kau bakar habis dengan untuk api di luar persembahan perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Pertanyaan yang Di tidak Kristen berbobot, juga, di tidak Kristen perlu juga, dijawab. di Kristen juga Pertanyaan yang ada tidak korban bermutu, tidak penghapus perlu dosa. dijawab. Di Kristen juga ada korban penghapus dosa. Maka pertanyaan saya, yang setara dengan kotoran tai lembu dengan di dalam agama sebagai korban penghapus dosa itu yang mana? Silakan. Saya diam. Pertanyaan yang tidak berbobot, tidak perlu dijawab. Jelaskan dulu, ngerti nggak kamu ayat itu? Oke, makanya saya tanya karena saya kurang paham. Kamu perumpamaan Yesus, itu bukan perumpamaan. Iya, terjadi atau tidak? Beda dengan Yesus, saudaraku. Itu beda dengan Yesus. Coba Anda. Di dalam kitab saudara diterangkan, Yesus itu adalah korban penghapus dosa yang sempurna. Nah, di dalam agama Yahudi, daging kulit tai lembu itu juga adalah korban penghapus dosa. Yang setara dengan Yesus di sananya itu di mana? Silakan. Di mana ayatnya? Kamu ngarang aja. Saya tidak Reni, kamu tahu apa Reni? Bung, Kamu ngerti apa Reni? Kristen bukan kamu di sini? Kamu Kristen apa? Ngomong banyak. Kamu mengerti apa tentang itu, Bang Suma? Kasih gitu aja kamu bingung kan mau jawab apa? Loh, Zuma ini tahu apa tentang Alkitab? Apalagi Quran saya Bang tanya Suma jungkir balik ini anak. dia ingin tahu. Beda dengan kalau Yesus dia korbankan terangkan dulu ayat kotoran tadi sebagai penghapus dosa di mana Zuma? Yahweh, saya tidak ada urusan dengan Yahweh, Bang. Di mana ada tadi ayat itu penghapus dosa kotoran binatang? Keluaran 29 nomor 14. Baca dulu, baca. Oke. Diam, saya bacakan, diam. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya, taiknya, eeknya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yesus ini korban apa? Jawab, jujur. Korban, tunggu dulu, makanya bolot kamu. Bisa pisahkan nggak mana yang kotoran dan mana yang diacarakan? Iya, saya tanya, enggak usah kemana-mana. Sampah. Iya, jangan kau bilang Yesus sampah. Jangan kau bilang Yesus sampah, jangan. Makanya kamu tuh belajar dulu bahasa Indonesia. Gini. Apa pendidikanmu Zuma? Doanya orang Kristen itu begini. Ada doa di Kristen itu bunyinya gini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau menjadi domba penghapus dosa. Nah, nanti kalau saya perlakukan kamu seperti itu lewat Al-Quranmu, kamu terjengkir balik. Kenapa? Dulu ayat itu dengan baik. Kenapa? Apa masalahnya? Bedakan Ini doanya orang dibakar Kristen. apa dan yang Terima yang jadi kasih persembahan apa. Tuhan Yesus sudah mau menjadi domba penghapus dosa umat manusia. Saya diskusikan ayat itu. Kamu nggak punya jurus lain? Kita dombanya. Kamu kasih ayat satu ayat aja, kamu nggak akan sanggup kamu. Nggak usah besar mulut. Saya terangkan. Oke. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan bashar itu daging ya. Lalu kemudian ditunjukkan di sana par itu adalah lembu jantan. Kulitnya dikatakan di sana aur itu artinya kulit ya, bagian luar daripada sebuah binatang. Kalau peres, dengarkan. Kalau peres itu bahasa Ibrani artinya tai, kalau bahasa kita gitu ya. Harus dibakar katanya. Dikatakan sarap. Sarap itu artinya dibakar atau membakar. Dengan apa dibakar? Dengan es. Es itu api. Ya, kalau kita es itu dingin, malah es itu api dalam bahasa Ibrani. Lalu dikatakan cata'a sebagai korban penghapus dosa. Nah, Yesus dengarkan. Tunggu. Yang mana yang jadi korban, yang mana sampahnya? Tunggu dulu. Itu sampah. Iya, semuanya dibakar. Sama seperti Yesus, semuanya dibunuh di atas tiang salib. Yesus itu dibunuh, pokoknya nggak ada yang dihidupkan pada diri Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Yesus itu korban penghapus dosa. Santai, Bilal. Tai, kulit dan dagingnya Kasih juga ayat, ya. adalah korban penghapus dosa. Yang mana yang setara dengan Yesus di sana? Di mana ada semuanya disamakan adalah penghapus dosa. Kau bohong lu, Mak. Oke, Mana oke. ayatnya? Oke, Mana? berarti Baca baik-baik. berarti Pembohong kamu. Yesus setara dengan daging, kulit dan tai sapi. Betul atau tidak? Yang mana digabung di situ? Sekarang saya tanya dulu sama daging kamu. Saya lembu tanya sama jantan kamu. itu, dengarkan. Daging lembu jantan itu kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar habis dengan Sekarang api. saya tanya sama kamu. Itulah korban penghapus baca dosa. nggak bisa Nah, baca. pertanyaan Perikop saya, itu bercerita tentang apa? pertanyaan Kamu saya, nggak ngerti Yesus apa-apa. itu juga adalah korban penghapus dosa oten. Satu perikop itu pertanyaan berbicara saya, tentang apa? Kamu bisa yang baca mana nggak? yang setara di antara Trinitas yang ada di dalam Keluaran 29:14 ini Nah, dengan aku S2, konsep ketuhanan tapi Anda kenyataannya gitu nggak loh. bisa baca. Saya S3 Bung, saya S3 sedikit lagi selesai. Sedikit lagi selesai. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan saya. Di dalam agama Anda ada Trinitas. Apa yang Di dibakar dalam di luar. agama Yahudi juga ada Trinitas Kau baca berdasarkan nggak kau? Keluaran 29:14. dia perikop itu. Pertanyaan saya, yang mana yang setara dengan ketiga Yang Trinitas yang dibakar ada di di luar dalam di luar 29 tema itu tainya kulitnya dengan yang kayak kemudian kau di luar itu. apa yang ada di dalam Kristen Trinitas? Yang mana yang Ya, setara dengan tai, yang mana yang setara dengan daging, yang mana setara dengan kulit, yang mana dua-duanya adalah korban penghapus dosa gitu loh. Inilah akibat Ya, kalau Anda berarti menyetarakan aku nggak Yesus dengan bisa- hewan. nggak bisa membandingkan ya. Nah, silakan Apa Anda yang sudah jelaskan. dibaca aku jelaskan kau. Ya, silakan. Itu sudah tertulis. Akui dulu bahwa Yesus itu adalah dengan korban jelas. penghapus dosa. Sudah, Akui dulu. akui dulu alamu adalah tukang. Akui dulu Alamu bahwa adalah Yesus tukang. itu adalah korban Anajia penghapus dosa. 28, alamu adalah tukang. Akui dulu bahwa Yesus Akui itu dulu adalah itu tertulis jelas alamu adalah tukang. Yesus adalah korban penghapus Iya dosa. iya Anajia 28, alamu adalah tukang. Coba Anda bacakan Akui ayat. dulu, coba kau bacakan dulu. Coba. Alam meninggikan bangunan. Iya, coba Anda. Ya tukang bangunan kan? Coba Anda bacakan Iya, ayatnya. itu udah jelas tertulis di situ. Allah meninggikan bangunan. Alahnya tukang. Aduh, ketahuan alahnya tukang. Oke. Baik. Ayo, aku dulu, alamu tukang. Coba aku dulu, Baik. alamu tukang. Oke. Udah, aku dulu, Jadi aku dulu, tukang alamu itu tukang. adalah pembuat atau pencipta. Oke, Tuhan saya pencipta. Oke. Oke, Tuhan saya pencipta. jelas Oke. sekali. Tidak ada Tuhan pencipta, saya dia cuma pencipta. meninggikan, dia nggak Tukang itu mencipta. pencipta. Tukang Dia itu pencipta. menciptakan. Bagaimana seorang Tidak ada terus dia bagaimana mencipta. seorang ahli Tidak komputer ada menciptakan satu komputer? kata pun yang Bagaimana menciptakan. tukang kayu menciptakan meja, menciptakan ini? Udah selesai. Pun menciptakan. Oke, sekarang alamu menciptakan. sekarang artinya saja kembali kan. kepada apa yang kita bahas mengenai Kita Trinitas. nanya dulu, di apa yang diciptakan alamu, sedangkan dia nggak tahu apa yang diciptakan dulu. setara dengan tai sapi. Sudah. Alamu tidak Jangan tahu apa yang nangis. diciptakan dulu kan? Keluaran 29 nomor 14. Keluaran itu kau Di baca situ dulu satu perikopnya, kau dijelaskan akan mengerti. bahwasanya ada daging, ada kulit, ada tai. Iya. Nah, di Kau baca Kristen dulu semua ada yang di luar, theos, yang di bawah ada theos, ada kurios, ada burung merpati. Ya tahu itu udah. Di mana yang setara? Di mana yang setara dengan Yesus? Tai sapinya kah? Kulit sapinya kah? Daging sapinya Oke, kah? sekarang kamu akui dulu, Jawab dulu, alamu jawab tidak dulu. tahu apa yang diciptakan Jawab dulu. dulu, tidak ada korelasi Tidak dengan kau baca. pertanyaan saya. Kau Jangan sudah kau kukatakan nangis. itu dibakar Jangan di luar nangis. kemah ya. Jangan Sudah nangis, dulu jangan ya, nangis. kamu jangan nangis juga ya. Oke, Jangan kita cek dulu nangis. apakah alamu Jangan nangis. menjadi seorang pencipta. Jangan nangis. Tapi tidak Kalau tahu apa yang diciptakan dulu. Buktikan setara alamu mencipta. tai Sudah, Masya Allah, ya Allah, ya Hirobanirahim. Kenapa aku tidak tahu apa yang diciptakan dulu? Iya, apa yang diciptakan dulu pun tak tahu dia. Jadi jelas ya. Banyak lupa aja dia ciptakan. Bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi
Di situ dalam ada kitab Al-Quran, alamu ada lupa kulit, menciptakan ada kulit, ada malaikat, tai. lupa menciptakan Tai, udara. daging dan kulit itu adalah korban Makanya semua penghapus yang nggak dosa. ada. Nah, Oh, pusing, di dalam pusing, agama pusing, paganisme, pusing. di dalam agama agama paganisme, paganisme, di yang situ contohnya juga tadi ada korban melakukan manusia. melakukan Korban manusia ini contohnya adalah sebagai melakukan, korban penghapus contohnya dosa. melakukan ya. Jadi Satu ya. mereka agama pagan ini menyamakan potong titik daging dan kulit serta tai lembu itu setara dengan Tuhan mereka, sama-sama sebagai korban penghapus dosa. Ya Allah, Masya Allah, dia nggak tahu semua yang dia bicarakan. Supaya kemudian dia ini tidak mampu, ngaku-ngaku saja kan? supaya kemudian dia ini tidak mampu, ngaku-ngaku saja kan Tuhanmu itu maka yang kemudian menciptakan kan? mereka Coba membahas buktikan yang lain. kau ya alamu menciptakan Mereka apa yang membahas diciptakan lain. dulu. Membahas Apa lain yang malah diciptakan mereka. dulu? Apa yang diciptakan dulu? Kita sedang membahas Ya, tentang kita Yesus bahas sebagai dulu, korban penghapus Nah, dosa. kita Gitu sekarang ya kan? bahas Allah, kamu Malah itu ada kemudian Allah. dia membahas Ya, yang lain. coba kita, aku membahas Allah. Itu Allah, disebabkan Allah. karena Ya, mereka Allah, malu Allah, apa, menemukan mengerti semua apa yang dia Tuhan katakan. mereka itu ternyata Allahmu setara dengan sendiri tai. pun tidak mengerti apa yang dia katakan. Memang sakit. Ini Memang sakit, akibat sangat kalau sakit mengetahui Tuhan. menjadikan Ya, nabi, menjadikan anaknya orang Tuhan yang tidak sebagai tahu apa yang korban diciptakan dulu. tebusan dosa. Ya, Dia yang bersalah, orang yang tidak tahu apa mereka yang diciptakan bersalah, dulu. mereka yang Menjadi tukang tidak melakukan hukum bangunan Tuhan, lah, menjadi sangat hebat ada orang kan? lain yang dijadikan Ya ampun, sebagai Masya tebusan, Allah. sebagai korban tebusan. Gitu ya, teman-teman. Ya gitu ya, Jadi teman-teman kita ya, memahami karena Allahnya tidak tahu apa yang bagaimana diciptakan dulu, kemudian yang perbandingan mengaku bintang saja. itu perbandingan Semua yang kemampuan ada kita itu ini. adalah bohong semua Karena ya. ternyata Ya, kalau dia mereka tahu dia pasti menemukan tahu apa yang bahwa dia ciptakan. Kalau dia tahu tai sapi itu pasti apa yang diciptakan. adalah korban Mau ciptakan penghapus anak dosa. aja nggak bisa. Dan di Gimana dalam mau agama ciptakan mereka apa-apa? ternyata Coba tanya apakah korban Allah penghapus bisa dosa itu menciptakan adalah anak, manusia istri? bernama Yesus Ciptakan yang anak aja adalah anak dari Ibu Maria. Repot. Ibu Maria tidak pernah dia mengizinkan anak anaknya 101, sebagai korban penghapus dosa ya, yang setara dengan itu bisa bukti bahwa binatang, ya. Allah tidak bisa Makanya- punya anak karena tidak punya istri. Makanya Itu saja agama sekali. Kristen ini tidak pernah Inilah tidak begini pernah orang kemudian, Muslim selalu ini. memfitnah dan mengatakan yang Tidak tidak pernah menyetujui seperti yang ajaran Kristen ditujukan ini, nggak kepada pernah. orang Karena Yaman ajaran itu Kristen ya, ini kan ya Tuhan lahirnya itu di berusaha menipu, Antioquia, mengatakan yang tidak menjadikan ya, seorang manusia usahakan sebagai memfitnah korban. juga ya. Sangat Sedangkan hebat. di dalam Kita juga agama ngerti Yahudi, apa yang dilakukannya. Imamat 1 nomor 2 jelas sekali tertulis bahwasanya Tuhan meminta korban persembahan sebagai penghapus dosa itu adalah binatang atau Sudah hewan ternak. jelas sekali Jadi ya. dia domba dan seterusnya. Ya, jaga makanya Supaya ya. Yesus ini dianggap Kalau sebagai kita membaca domba, itu harus maka hati-hati. mereka Kita menganggap hati-hati Yesus malah dia itu fitnah setara kita. dengan anak binatang. Wah, Dia aduh, mereka Masya mengajarkan Allah, binatang pun Yesus bukan itu Allah yang adalah ada. anak domba gitu. Ya, udah jelas Jadi anaknya ada menganggap tidak ada. Ya, bahwasanya betul. anak Maria itu sebagai anak domba. Masya Allah. Kenapa Yesus mereka ajarkan sebagai anak domba? Maka kita sangat jelas Karena menyatakan itu di dalam Quran ya. mereka kalian mau hati-hati. mendudukkan Yesus itu Maka dia setara dengan mengatakan tai selalu sapi yang tadi. berdalilkan bahwa Quran nggak bisa Mereka mau menyetarakan Yesus itu dengan tai sapi atau daging atau kulit yang ada di Keluaran 20 Alanya seorang yang ya, nggak bisa teman-teman. punya anak yang Jadi nggak ini punya- cukup kalau bagi nggak kita kawin, ya. umat Masya Islam Allah. untuk memahami bahwasanya Allah pun tidak tahu ternyata apa yang diciptakan dulu kedudukan ya, Yesus di dalam kedudukannya agama sangat jelas Kristen ya. itu Karena Allah sama tidak dengan bisa punya anak, kedudukan karena tidak seekor punya lembu istri, katanya lembu itu jantan jelas yang ada di dalam Keluaran Ya ampun, 29 Masya nomor 14. Allah. Sama-sama dinyatakan sebagai korban penghapus dosa. membuktikan Gitu ya, Allah seorang teman-teman. Tuhan. Tidak bukan siapa Kemudian siapa, muncul seorang Tuhan kakek aja. tua, muncul Iya, kakek itu tua muncul orang yang karena lebih malu tua dari malu saya. dengan konsep Seorang agamanya, satpam yang selalu sehingga dia mengaku-ngaku dia kemudian adalah S3, S2, tapi tukang menceritakan tipu, sesuatu yang bertua tidak menipu. ada kaitannya Aduh, dengan Masya Allah. apa yang dibahas apa gitu ya. yang dilakukannya itu Kita sangat sedang jelas membahas ya, sangat tentang jelas ayat sekali Nuh. ya.
Keluaran Ya, 29 kalau dalam takut Al-Quran memfitnah ini fitnah apa terkait yang ada dengan di situ. apa yang ada di dalam kitabnya mereka di di kitab dalam mereka dia Filipi tidak 2 ya. berani menjawab apapun yang Di kita dalam Filipi 2 tanyakan. juga dijelaskan bahwa Apa yang kita tanyakan Yesus itu tidak pernah adalah dijawabnya, korban sangat penghapus memalukan dosa, ya. gitu ya. Dia cuma siap Jadi ada bertanya-tanya, apakah agama Kristen dan bertanya-tanya. agama Yahudi itu teman-teman. Agama Islam dengan Sama-sama agama kami memiliki ada yang sama. korban. Betul. Sama-sama memiliki korban Ya, penghapus dosa. orang gitu. tabiin juga Kalau di dalam agama Yahudi, korban penghapus dosa itu adalah binatang. dia harus bertahan Didengar dari kau Zuma, nggak ada Di dalam Keluaran 29 bohong aja bohong lagi ya, ketahuan bohong lagi. bahwasanya itu Ketahuan bohong. Masya Allah, ketahuan bohongnya. di dalam Ketahuan di bohong dalam lagi, agama ya mereka, ampun. teman-teman kita Di ini, agama ini ya yang selalu jelas di dalam dalam Quran ini. kitab Ibrani ya, Dia Ibrani tidak akan 10. menyatakan Di situ semua yang sangat apa yang jelas jelas dikatakan ya. bahwasanya Pak berusaha tidak menjelaskannya. korban yang tadinya Ya, adalah hewan ada, itu diganti, lewat ya. terangkan dulu. diganti Lewat kemudian ya, dengan makanya putih persembahan ya. korban yang Ya, sama yang tidak persembahannya lagi anak yang papa tidak lagi tanya aja kemudian ngaku-ngaku menggunakan korban binatang. Buka dulu Masya surat Tetapi Allah. mereka kemudian menjadikan anak Iya, manusia makanya Yesus kita itu buktikan saja kalau berani sebagai bahas satu-satu ayat per ayat. Jadi di Kristus Ayat per ayat kalau korbannya kau itu berani. adalah manusia. Kalau kau berani Yaitu kita bahas Yesus. ayat per ayat, selalu Di dalam agama Yahudi, sekali lagi saya katakan, korban penghapus dosa itu adalah itulah korbannya. binatang. Dan kita Benar. sudah baca Karena tadi ya, ini ya kita jelas sudah baca, sekali ya dia ya. Kita sudah baca melihat ya semua bahwasanya Quran-Qurannya ya. ternyata di dalam kitabnya agama Hebat Yahudi sekali, selalu menghina dan tapi kenyataannya di Itu dalamnya sendiri busuk. sangat jelas dikatakan Sangat jelas sekali bahwasanya dan kebusukannya korban yang sudah ada di jelas. sana Dia sangat ada, sangat tahu. adalah Kita juga sangat tahu, bro. binatang. Tahu sekali Gitu tahu. ya. Yang ada di situ adalah Tapi tukang, karena dia malu, orang yang nggak bisa punya anak, karena mereka dia nggak malu, punya istri, sehingga malu kakek untuk tua ini mengakuinya dan banyak lagi yang akan masuk jelas-jelas kita dinaikkan buktikan. Terangkan dulu Kemudian, ayatmu Zuma. Kau buka kemudian, apa surat Ar-Rahman itu kau buka dulu. Terangkan dulu. Kau ambil orang Quranmu itu. tua ini sebagai Terangkan tameng dulu untuk Ar-Rahman. menghapus. Terangkan dulu ayatmu itu. Jelaskan Ya, dulu. teman. Halaman ayat 6 Ya. terangkan mo. Jadi kita Nggak bisa sudah aja jelas, kau nggak tahu teman-teman, bahasa Arab, bahwa kau nggak tahu bahasa sama-sama Arab. orang ini Kau nggak tahu bahasa Arab, paling-paling memahami- kau nggak tahu bahasa memahami Arab. bahwasanya Dia tidak memahami Yesus apa yang dia baca. sebagai Dia sudah penghapus Ayat dosa. 5. Gitu ya. Terangkan dulu Ar-Rahman ayat 5. Surat 55 bisa- ayat 5. Matahari bisa dan ini bulan nggak? beredar. Bisa Menurut- nggak itu? udah gugup dia, udah Bisa gugup nggak ini? dia, Coba, udah gugup menurut dia, Al-Quranmu, udah terangkan gugup dulu. dia. Dengarkan. Kapan Bisa matahari tidak? beredar? Bisa tidak Coba, kakek- kamu bisa kakek terangkan tua ini? tentang tata surya atau enggak? Ilmumu Bisa enggak ada kakek enggak? tua ini Kamu bisa didiamkan? terangkan tata surya. Bagaimana cara kerja tata surya? Apa hubungannya Bagaimana dengan urusannya? apa yang saya pertanyakan? Apa hubungannya dengan Ar-Rahman pertanyaan? nomor 5, matahari Apa? dan bulan beredar. Kapan Apa matahari yang- beredar yang di ini? dunia ini? Terangkan dulu. Kapan matahari berangkat dari tempatnya? Saya tanya dulu, Kamu saya tanya mengerti dulu. ilmu tata surya enggak? Tolong Saya- terangkan dengan Dia ilmu. nggak Saya tahu tanya dulu, apa-apa. saya tanya dulu, saya tanya Terangkan dulu. dulu. Matahari dan bulan, matahari beredar kapan di dunia ini? Terangkan dulu di Ar-Rahman 5. Oke, Silakan tapi terangkan habis kalau itu kamu nanti pintar. saya Gimana tanya ilmumu? ya. Habis itu saya gantian bertanya Masih ya. banyak yang saya harus. Kau sudah Iya. banyak berkecuali-cual. Udah harusnya 1-2 kau jawab dulu kami. Baru 1 aku ini, belum 2. 1 aja kau terangkan ini. Matahari dan bulan beredar. Kapan matahari beredar di dunia ini? Oke, habis itu Buktikan saya yang dari bertanya ya. Al-Quranmu. Habis itu saya bertanya. Kalau dia boleh, percuma Jangan kalau dia banyak terangkan ngomong dia aja. itu bohong-bohong. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Sejak kapan matahari beredar? Terangkan menurut Al-Quranmu. Oke, Yang saya akan jawab apapun pertanyaan saudara, tetapi setelah itu Anda juga menjawab pertanyaan saya pertanyaan yang jawab, sama. asal kamu jangan kayak kenal pot. Cuma kamu ngomong banyak di sini. Anda isinya bertanya ada. ya. Satu Asal pertanyaan kau ini. jangan kayak Tergantung kenal saya dong. akan dijawab Tergantung kau. saya. Pertanyaan anak kecil. Dengan kesurupan semua kenapa? Enggak, Saya ditanya. Gantian. Saya ditanya, saya mau menjawab, tapi si tua ini kesurupan
kayak anak kecil. Kau jawab apa? Kapan kamu jawab? Tuh. Mau Kapan diam kau dia, jawab? mau diam. Kapan kau jawab? Kau selalu menyerahkan apa yang tidak Udah tertulis mau di diam. Al-Quran. Seakan-akan di mulutnya itu ada kandang guguk di dalam menggonggong terus. Inilah masalahnya. Di dalam mulutnya orang tua ini kayak ada kandang guguk. Inilah. Nah, di dalam mulutnya kayak ada. Jelas ya. Sudah Jelas sangat sekali jelas bahwasanya. ya bahwa dia mengenal matahari itu ya. Coba. Apa dia baca dia juga nggak ngerti. Quran. Coba. Bagaimana cara matahari beredar? Ya, coba. Tentang tata surya bahwa Oke. matahari beredar. Suruh Silakan. Patua tadi itu diam. Oke, Om Bila. Kau jawab aja. Saya baca Oke. ayatnya matahari. Udah, orang beredar. tua di mulut kau itu kayak ada kandang guguk di dalam. Banyak kali Kau guguknya. seperti guguknya. Kau seperti guguknya. Kau sama dengan guguknya. Udah. Ya ampun, ya udah ya. Kau sama dengan Udah guguknya. tua bau neraka, sudah bau neraka masih kayak Kau begitu. memang lebih muda deh aku. Oke. Umurmu berapa, Patua? Umurmu berapa, Patua? Aku belum 40-an. Kenapa? Kenapa? Itu Quranmu tuh betul apa benar? Oke, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dikirain tua, tahu jadi goblok. Diam. Giliran saya. Oke ya. Jangan kayak anjing dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoklah itu. Memang ada di dalam mulutnya. Udah fokus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terangkan matahari itu beredar, nggak usah. Iya, makanya suruh Pak Tua yang sudah bau neraka ini diam. Kau yang masuk Biar saya jelaskan. Nah, udah diam dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita tentang matahari biar lucu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan Nggak ngerti aku. 'allamahul Ada bayan yang ngerti Dianya kan di bisa sini? baca. asy-syamsu wal Adakah yang qamaru ngerti di sini? bihusban Biar aja dia. wan najmu wasyajaru Kita bikin yasjudan. lucu-lucu dia sama matahari. Oke, nah sekarang saya bahas Jawab ayatnya. dulu. Tai, apa yang kau ngomong sama kita? Nggak ngerti, kau sama aja ngomong. Itu kan sudah aku bilang orang ini Apa salah tempat sekarang kita pelihara bahas, guguk. bahas, Orang bahas, itu memelihara bahas, bahas. guguk di kandang di belakang rumah. Dia melihara guguk dalam mulutnya. Kau ngerti apa yang dia jawab dari tadi sih? Nah, coba. Sudah bau neraka masih kayak gini. Hah? Bagaimana saya mau bahas di mulutnya teman kamu itu ada Apa guguk? yang dia nggak jawab? Ya Arab. Memang ini semua orang Arab. Siapa yang ngerti ini? Orang Arab. Menurut Iya, Al-Quran. makanya Kena peringatan, kena pelanggaran. Duh, gawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada. Akhirnya hancur komalnya rungkat, sahabat. Kok jahat kali ya. Dia menghentikan menghentikan live-nya seketika, ya kan gitu. Host menaktifkan go live together. Anda dapat lanjut nonton live ini. Gimana ceritanya tuh? Jadi sahabat-sahabat sekalian, mulai dari awal tadi hanya hujatan demi hujatan yang saya dengarkan gitu ya. Saya dengarkan mereka menghujat Al-Quran, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Katanya Allah butuh pinjaman duit, Allah butuh koperasi dan seterusnya gitu. Akhirnya saya naik karena saya tahu komal itu adalah komal oten gitu ya. Saya naik kemudian saya menjelaskan tentang apa yang tertera di dalam Al-Quranul Karim,
Man zalladzi yuqridullah qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaghbidu wa yubsutu wa ilaihi turja'un. Saya sudah menjelaskan. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan baik. Berarti ini berbicara mengenai amal kebajikan, infak, sedekah. Ini Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Udah dijawab. Asbabun nuzulnya saya sudah menjelaskan. Masya Allah, subhanallah. Kemudian saya balik nanya, bagaimana kitab yang Anda ambil dari agama lain terjemahannya dalam bentuk Septuaginta ke bahasa-bahasa yang lain? Di situ diterangkan Tuhan meminjam pisau cukur. Untuk apa pisau cukur itu? Tidak ada jawaban. Kemudian saya menerangkan asbabul nuzul kembali terkait dengan Abu Dahda yang kemudian meminjamkan Allah dengan kebun kurma. Nah sekarang saya ngambil dari kitab yang mereka ambil dari Bilangan 31, Tuhan juga mendapatkan upeti dari hasil jarahan. Bahkan upetinya bukan cuma hewan, tetapi juga ada perempuan-perempuan perawan untuk Tuhan. Itu bukan menghujat, untuk sekedar menerapi mereka bahwa jangan hujat Al-Quran dengan pola itu, karena pola itu ada di dalam kitab saudara yang juga lebih sadis daripada itu. Lalu bergulir. Saya bertanya, dia menghujat Allah lagi, saya bertanya lagi tentang Keluaran 29 nomor 14. Di sana ada korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa di sana ternyata bukan manusia. Korban penghapus dosa yang ada di sana seekor lembu, yang mana poinnya jelas, tai, kulit, saya bahasa kayak gitu, kotorannya, kemudian kulitnya dan dagingnya dibakar habis sebagai korban penghapus dosa. Nah, di Kristen juga ada korban penghapus dosa, yang tadinya di sana adalah kulit, daging dan kotoran, di tempat Kristen itu manusia seutuhnya. Maka saya wajar bertanya, ini dua aspek yang perlu dipahami. Di Kristen ada korban, di Yahudi ada korban. Yahudi korbannya adalah daging, kulit dan kotoran sapi. Di Kristen adalah Yesus. Maka saya bertanya, mana korelasinya dan apa yang setara? Kok bisa-bisanya korban penghapus dosa ini sama, tapi yang satu hewan, yang satu manusia? Berarti setara penghapus dosanya antara hewan dan satunya manusia. Ini loh sebenarnya saya ingin menerapi mereka. Korban dewa ini yang harus mereka sadari. Lalu kemudian terakhir, dia bertanya tentang Al-Quranul Karim, surah Ar-Rahman ayat berapa tadi? Ayat 5 tadi itu ya. Saya sengaja membaca dari ayat pertama, ya, supaya setan mereka itu pada keluar. Diterangkan di dalam Al-Quran, asyamsu wal qamaru bihusban. Kalau kita melihat kata per kata, asyamsu matahari, wal qamaru dan bulan, bihusban dengan perhitungan. Tidak ada kata beredar di sana dalam aspek bahasa. Tapi kalau penerjemah mengartikan seperti itu, ya itu biasa-biasa aja, yang wajar. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Lah kan memang begitu. Matahari memang kan begitu adanya. Pada porosnya matahari itu memang beredar pada porosnya. Tidak ada yang jadi masalah di sana. Bulan pun demikian. Makanya ada hari, ada bulan. Satu hari, satu bulan. Karena itu jelas tidak bisa dipungkiri. Justru pemahaman inilah kemudian yang membuat banyak orang menjadi mu'alaf. Karena Al-Quran 1400 tahun silam menjadi acuan kebenaran pada hari ini. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan dengan perhitungan. Itu terjemahan kata perkatanya itu. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan menurut perhitungan. Dengan perhitungan. Matahari dan bulan dengan perhitungan. Itu terjemahan yang sesuai dengan original teksnya. Kalau asyamsu itu dari kata syamasa, itu jelas tuh. Syamasa itu adalah isim marfu lam ta'rif. Berarti jelas dia merujuk kepada matahari. Ya, dari akar kata syamasa. Kemudian kalau kita wal qamaru itu berasal dari kata qamara. Dia ada isim marfu lam ta'rif dan waw ataf. Jadi jelas
dan bulan. Kata waw di situ merujuk kepada bulan dan bulan. Lalu kemudian bihusban. Bihusban itu hasaba. Hasaba itu artinya kalkulasi atau menghitung atau perhitungan. Atau bisa juga menghisap atau meminta tanggung jawab atas apa yang terjadi pada perputaran waktu tersebut. Bihusban. Di sana ada isim nakirah, majrur dan bal iltisaqa. Itu dalam ilmu nahwu. Jadi tidak ada masalah dengan kita umat Islam dengan ayat ini. Tidak ada masalah dengan kita. Umat Islam paham itu. Guru-guru kita memahamkan kepada para santri di pesantren untuk memahami. Ya, tidak ada masalah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Memang jelas. Tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan kitab mereka? Ini bahaya kalau kita membahas itu. Kenapa saya katakan bahaya? Di dalam kitab mereka dijelaskan di Yosua 10 nomor 12 sampai nomor 13. Di situ diterangkan matahari berhenti berputar. Matahari berhenti bergerak. Apakah ini rasional? Ya. Ini adalah kesalahan fatal. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, tentu manusia waras tidak akan membetulkan isi Bible. Kalau Bible itu adalah firman Tuhan, ya, mustahil ilmu yang pemahaman yang ada di dalamnya bertentangan dengan kaidah ilmu pengetahuan. Jika Bible adalah betul-betul berisikan firman Tuhan, tentunya tidak akan ada kesalahan, apalagi sepatal kitab Yosua 10, 12, 13 ini. Nah, sekarang mari kita pikirkan. Matahari berhenti, Bung. Itu jelas terjadi dalam kitabnya mereka. Jadi bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu salah ketika bulan dan matahari sebagai perhitungan waktu. Nah, sementara saban hari, saban bulan, kata hari dan bulan itu ya bergulir. Dari detik ke detik jadilah hari, dari hari ke hari jadilah bulan. Ada yang bisa memungkiri rupanya. Hanya orang gila yang kemudian yang bisa memungkiri kebenaran Al-Quran yang tadi. Ya. Matahari berhenti berputar di dalam kitab Yosua 10 nomor berapa? Saya lupa. Nomor 12 sampai nomor 13. Di sana sahabat-sahabat dikatakan di dalam kitabnya teman Kristen, matahari itu tidak bisa dijadikan sebagai hitungan. Begitu juga bulan. Kenapa? Karena pernah mengalami pemberhentian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, katanya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ini apa coba? Apa ini? Ya, apa ini? Yosua berdoa, minta kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Ya Rob, berhentilah matahari. Berhenti. Lebih dahsyat Yosua daripada Yesus. Yesus bisa menghentikan matahari. Tapi apakah itu rasional? Apakah itu masuk akal? Apakah itu rasional? Tidak mungkin. Nah, kalau yang tadi dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, itu kita tidak bisa pungkiri. Al-Quran itu sangat jelas menguraikan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Apa yang diterangkan sana? Matahari, bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Ini jelas ini.
Al-Quran begitu luar biasa menjelaskan. Tapi kalau di kitabnya teman kita Kristen, di dalam Yosua 10 nomor 2, di situ sangat jelas matahari berhenti. Di data 13-nya, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Ini apa-apaan ini, sahabat? Ya, ini adalah sesuatu yang irrasional, yang tidak masuk akal. Lalu kemudian di dalam kitabnya mereka, kalau kita lihat di dalam Habakuk 3 nomor 11, tolong diluruskan kalau saya keliru ya. Di situ dijelaskan matahari dan bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Di dalam Mazmur 19, ini parah ini teman-teman. Mazmur 19 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 6. Di situ diterangkan begini. Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit dan matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang langit yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kalau kita melihat di data Mazmur ini, jelas sekali malah semakin menegaskan bahwa matahari itu beredar mengelilingi bumi. Coba saya baca lagi ya. Dari ujung langit dia terbit dan matahari beredar sampai ke ujung yang lain. Ini jelas ini. Dituliskan dalam kitabnya mereka di Mazmur 9:6. Dari ujung langit matahari terbit dan matahari beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Artinya matahari yang mengelilingi bumi. Matahari keluar dan beredar mengelilingi bumi. Dan pada data tersebut yang saya bacakan tadi, dikatakan bahwa tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Hal ini justru sekaligus membuktikan bahwa menurut Bible, bumi itu datar. Kenapa saya katakan bumi itu datar? Karena bumi yang bulat ini tidak mungkin bisa disinari oleh matahari secara penuh. Pasti ada bagian yang terlindung dari sinar matahari kalau bumi ini bulat. Nah, karena di Bible mengatakan tidak ada yang terlindung dari sinarnya, berarti menurut Mazmur bumi itu datar. Ya. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, ini adalah suatu pengajaran yang sangat fatal, dan kalau orang Kristen itu mau jujur, harusnya mereka itu malu untuk membahas apa yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan geosentris atau pengajaran-pengajaran tentang alam semesta, penciptaan alam semesta, atau adanya kajian-kajian yang bersinergi antara pemahaman langit dan juga pemahaman manusia terhadap bumi. Mereka harusnya malu. Karena sekali lagi di Mazmur 19 nomor 6, dari ujung langit matahari terbit dan matahari beredar sampai ke ujung yang lain. Inilah yang kemudian justru menjelaskan matahari yang mengelilingi bumi. Apakah betul matahari mengelilingi bumi? Salah. Tetapi yang ada adalah bumi mengelilingi matahari. Saya kira begitu saudara-saudara saya sekalian. Karena saya hanya sebentar aja, saya ada kegiatan ini, saya hanya menyempatkan waktu untuk menyapa sahabat-sahabat. Karena jujur saya katakan kangen sama teman-teman netizen Zulkifli Mabas ketika sehari saya tidak masuk ikut ambil andil dalam perang logika, perang pemikiran, mengajarkan dan membuat terapi kepada teman-teman Kristen yang masih bisa disadarkan, kita sadarkan. Yang sudah akut seperti siapa tadi, bukan Bilal, yang susah untuk disadarkan, ya biarlah dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya kembali minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada tadi kata-kata yang kurang berkenan, yaitu disebabkan karena saya harus menerapi orang-orang yang akut, ya, sehingga mungkin ada kata-kata yang tidak terkontrol. Tapi yang pasti saya berdata ya. Di dalam Keluaran 29 nomor 14 di sana kotoran lembu itu juga adalah bagian daripada korban penghapus dosa, dan di dalam kitab mereka Yesus juga itu adalah korban penghapus dosa. Karena itulah saya ingin mereka menjelaskan supaya berhenti menghujat, ya,
kenapa kemudian Allah kalian harus hujat dengan hujatan yang ternyata lebih parah lagi dalam kitab saudara. Sama seperti tadi ketika Ar-Rahman ayat 5 dihujat, saya tunjukkan ternyata untung komalnya hancur ya. Kalau tidak mereka sendiri akan malu. Tapi susah karena ada si kakek tua itu yang di mulutnya ada kebun guguk, sehingga walaupun mulutnya diam, guguknya masih tetap menggonggong. Saya rasa kalau dia tutup mulut, suara gonggongannya itu keluar dari kuping dan hidung. Baik sahabat-sahabat sekalian, meskipun saya masih rindu, masih kangen dengan saudara, insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya. Betul, jujur saya kangen dengan saudara-saudara, karena saya dialog itu saya baca komen, dialog sambil baca komen teman-teman semuanya. Oke, saya pamit undur diri dulu. Konsentrasi kita, ingat tanggal 30 kemudian nanti kita akan adakan peresmian masjid. Sahabat-sahabat yang ingin datang, yang ingin ikut kurban juga, bukan kurban perasaan ya, tapi kurban hewan berupa sapi dan lembu. Ya, mari sama-sama kita bahu-membahu. Sudah ada beberapa yang mendaftarkan diri untuk 1 ekor lembu itu 7 orang. Ada beberapa, kalau sahabat-sahabat mau mengambil bagian, silakan dana infaknya ditransferkan ke nomor rekening yayasan. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging, kulit, kotoran lembu sebagai korban penghapus dosa. Tapi di dalam kitabnya Oten, anak manusia juga disebut anak domba, korban penghapus dosa. Ada 2 korban, korban hewan dan korban manusia. Ada 2 penerima korban, Tuhan Yahweh dan juga Dewa Molok. Damai sejahtera untuk kita semua. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.